Kekaisaran Mongol merupakan kekaisaran terbesar kedua dalam sejarah dunia setelah Imperium Britania. Kekaisaran yang terletak di Asia Tengah yang berjaya pada abad ke-13 Masehi. Kekaisaran Mongol memiliki kekuasaan seluas 33 juta kilometer pada puncak kejayaannya dan menjadi kekaisaran yang paling kuat pada abad pertengahan. Kekaisaran yang didirikan oleh Genghis Khan pada tahun 1206 Masehi setelah mempersatukan suku-suku Mongol yang terlibat dalam perang saudara. Tapi kenapa dan siapa Genghis Khan itu sehingga mampu menjadikan bangsa Mongol menjadi kekaisaran terkuat pada abad ke-13 Masehi? Genghis Khan, nama aslinya adalah Temujin. Ia diperkirakan lahir pada tahun 1162 sampai 1167. Genghis Khan adalah anak sulung dari ketua suku Kiat. Genghis Khan lahir di daerah pegunungan Burhan Khaldun. Ibu Genghis Khan berasal dari suku Olgunut. Kehidupan mereka berpindah-pindah layaknya seperti penduduk Turki di Asia Tengah. Ketika berumur 9 tahun, Genghis Khan dikirim keluar dari sukunya karena akan dijodohkan dengan putri dari suku Onggirat. Dan pada saat itu juga ayah Genghis Khan pun mengalami sakit karena diracuni oleh suku Tartar. Genghis Khan pun dipanggil pulang untuk menemui ayahnya yang bernama Yasugai. Ayahnya memberi pesan untuk Genghis Khan untuk membalaskan dendamnya dan menghancurkan suku Tartar di masa depan. Genghis Khan yang masih belia pun punya tanggung jawab untuk memimpin sukunya. Tapi karena usianya yang masih muda, kekuasaannya pun direbut oleh orang lain. Genghis Khan dan keluarganya pun diusir dari sukunya. Kehidupan sangat menderita karena harus hidup dengan berburu dan hanya memiliki perbekalan yang minim. Pada saat berusia remaja, Genghis Khan ditangkap dan ditahan oleh suku Borjigin. Namun, Genghis Khan berhasil kabur berkat pertolongan dari orang-orang yang masih setia dengan ayahnya. Kemudian, Genghis Khan pun bergabung dengan Tohiri, kepala suku Kirait. Suku Kirait merupakan suku yang pernah ditolong oleh ayahnya. Berkat sifat kepemimpinannya dan bakat bela diri, Genghis Khan mampu memenangkan pertarungan melawan musuhnya dan pasukannya pun semakin bertambah banyak. Bahkan, Genghis Khan pun sampai tega dengan kejam merebus 70 tawanannya dalam kuali besar yang menyebabkan konflik dengan seorang kepala suku. Sepak terjang dan keberaniannya pun mampu menyatukan sebagian besar suku-suku pengembara di Asia Tengah. Genghis Khan mampu menjadi pemimpin yang dominan, bahkan suku-suku yang dikalahkan dipaksa untuk bergabung ke pasukannya atau harus dibunuh tak tersisa. Ketika pasukan Genghis Khan semakin bertambah banyak dengan keberaniannya mengalahkan suku-suku lain seperti suku Tartar, suku Gerayet, suku Naiman, dan suku Merkit. Hingga akhirnya suku-suku Mongol sepakat dalam sebuah pertemuan besar mengangkat Temujin sebagai pemimpin mereka dan memberikan dia gelar Genghis Khan yang berarti penguasa semesta. Genghis Khan memiliki tujuan untuk menggabungkan kekuatan dan kemampuan bangsa Mongol dan menjadikan pasukannya lebih kokoh. Dia juga mengembangkan pasukan pengawal pribadinya dari 800 menjadi 10.000 prajurit. Kekaisaran Mongol menjadi kekaisaran yang paling berhasil di abad pertengahan. Penaklukan negara dinasti Jin. Genghis Khan pada tahun 1115 mencoba menyerang dinasti Jin. Pada invasi tersebut melibatkan 100.000 prajurit. Dan pada saat itu, dinasti Jin menguasai sebagian besar wilayah Cina Utara, menyiapkan 300.000 infanteri dan 150.000 kavaleri. Tapi Genghis Khan menyiapkan taktik yang membuktikan kalau jumlah bukan segalanya. Genghis Khan membuat taktik dengan cara menjara kota milik dinasti Jin lalu meninggalkannya, yang membuat dinasti Jin harus mengurus kekacauan yang ditinggalkan pasukan Genghis Khan. Bukan hanya itu, mereka juga menaklukkan sebuah kota, meluluh lantakkannya dan membunuh setiap penduduknya, kemudian menebar ancaman ke kota sekelilingnya kalau mereka akan merasakan hal yang sama kalau tidak menyerah. Mereka juga menggunakan para tawanan sebagai perisai hidup. Negara Jin yang pada saat itu juga ditimpa banyak sekali penderitaan internal seperti korupsi kronis, bencana alam, dan pembunuhan para pejabat tinggi, yang akhirnya membuat negara Jin menyepakati perjanjian damai dan membayar upeti kepada Genghis Khan pada tahun 1214. Walaupun begitu, bangsa Mongol kembali melakukan penyerangan ke negara Jin di tahun 1215. Karena negara Jin memindahkan ibu kotanya ke selatan, yang membuat Genghis Khan menganggap tindakan ini adalah pengkhianatan.
Penaklukan Asia Barat. Genghis Khan mungkin berpikir jauh dari kata puas dengan kehancuran Cina, dengan mengalahkan dinasti-dinasti besar Cina yang membuat dia mengarahkan pasukannya ke Turkistan, Uzbekistan, dan Iran pada tahun 1218 dan 1220. Tujuan Kekaisaran Mongol adalah menyerang Kekaisaran Khawarizmia. Kemudian, Genghis Khan mengirim misi diplomatik yang meminta agar Raja Kekaisaran Khawarizmia yang bernama Shah Khawarizmi untuk menyerah kepada Kekaisaran Mongol. Tapi, duta besar Mongol malah dibunuh oleh Raja Shah, yang membuat Genghis Khan mengirimkan 100.000 prajurit untuk menyerang Kekaisaran Khawarizmia, yang membuat Raja Shah melarikan diri ke pulau di Laut Kaspia. Genghis Khan juga menyerang Bukhara dan Samarkand. Genghis Khan dengan kejam dan tanpa ampun menghancurkan begitu banyak kota, membunuh orang-orang tak berdosa. Bukan sampai itu saja, pasukan Mongol pun kemudian bergerak cepat ke Afghanistan Utara pada tahun 1221 dan 1222. Pasukan gabungan Kipchak dan Raja Rus pun dikalahkan oleh Genghis Khan di Khalkha. Kematian dan warisan Genghis Khan. Genghis Khan meninggal pada 18 Agustus 1227 akibat penyakit yang tidak diketahui. Kematiannya terjadi saat dia melakukan pengepungan ibu kota negara Xia, Yongxing. Bahkan berita kematiannya pun disembunyikan dari pasukan Mongol sampai pasukannya berhasil menaklukkan kota Yongxing. Setelah kemenangan atas kota Yongxing, jenazahnya pun dibawa kembali ke Mongolia untuk dikuburkan. Genghis Khan tahu kalau para penerusnya akan berebut untuk mengendalikan Kekaisaran Mongol setelah kematiannya. Genghis Khan pun telah membuat persiapan dengan membagi kekaisarannya menjadi 4 kepada 4 putranya, yaitu Joshi, Chagatai, Tolu, Ogedai. Langkah besar Kekaisaran Mongol pun berlanjut pada masa pemerintahan Kubilai Khan pada tahun 1260 sampai 1294. Dia adalah anak dari Tolu. Kubilai Khan berhasil menaklukkan sebagian wilayah Cina yang tersisa pada tahun 1275. Kekaisaran Mongol pun terus berperang hingga ke Timur Tengah, Korea, Jepang, hingga mereka mampu menjadi kekaisaran terbesar yang pernah ada. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen tentunya.